tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi baik. Kita masih bersama-sama dengan warga yang terdampak banjir di sini dan juga bersama dengan Dr. Syafira Ninditya. Baik, Dok, tadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana ya? Betul. Apa namanya? Apa yang harus kita lakukan supaya penyakit setelah banjir itu tidak muncul? Betul. Salah satunya biasanya kalau yang saya lakukan adalah kalau udah terkena air banjir, biasanya saya suka rendaman cuci pakai antiseptik. Antiseptik. Iya, bener tuh Miss Mary. Jadi yang perlu kita lakukan nih di sini, adik-adik juga harus tahu ya kalau misalnya nih pasca banjir ini kan tadi udah dibahas tuh seringnya terkena dari makanan dan minuman gitu. Nah, makanya penting juga untuk menjaga kebersihan tangan karena tangan kita ini banyak kumannya. Penularan penyakit juga bisa dari tangan. Jadi harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang bersih. Gitu. Nah, itu harus dilakukan setiap sebelum makan, setelah main di luar rumah gitu, harus selalu cuci tangan. Itu yang paling penting yang pertama. Terus yang kedua harus menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu sehari-hari. Pastikan kalau misalnya makan tuh makanannya matang ya, bersih gitu. Dan bukan makanan yang udah basi misalnya yang dari kemarin gitu. Nah, terus berikutnya nih kalau lebih ke yang tadi karena nyamuk ya, genangan air. Nah, itu kita bisa lakukan namanya PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Nah, itu dilakukan dengan yang namanya 3M. Jadi kalau 3M ini yang pertama kita menutup semua misalnya genangan air yang ada di rumah kayak kendi-kendi yang ada di rumah gitu setelah banjir. Lalu menguras genangan air. Misalnya di rumah kan ada bak mandi tuh. Nah, bak mandi ini bisa tuh dikuras biar nggak ada genangan airnya. Terus yang terakhir, yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang ada di rumah. Kan berantakan tuh barang-barangnya setelah banjir. Nah, itu bisa jadi sarang atau tempat habitatnya si nyamuk untuk berkembang biak tuh ibu-ibu ya. Jadi perlu diperhatikan gitu, dibersihkan. Nah, dokter, ini ada juga Miss Mary di sini kan, ini ibu-ibu kita juga pengen tahu nih, kemarin waktu banjir di sini itu seberapa tinggi? 2 meter. Katanya ada 3 meter. 3 meter. Wah, segini dong. Segini. Benar. Ini juga banyak adik-adik di sini tandanya nggak sekolah dong ya? Udah berapa lama? Udah seminggu. Tapi ada lagi yang lebih penting Mas Irgi. Jadi selain kita juga menjaga kesehatan fisik, semangat, optimis, asa itu harus juga dijaga ya. Jadi senang banget nih, saya sebenarnya di sini kita ingin membagi semangat, tapi saya jadi tersemangati melihat semangat mereka, senyuman-senyuman mereka. Siapa di sini yang masih semangat? Saya. Apalagi kalau ada hadiah. Siapa di sini yang pengen dapat hadiah? Kalau mau hadiah ya, ini ada permainan tapi diikutin ya. Miss Mary punya satu permainan ya. Boleh. Jadi baik. kita ingin bagi-bagi keceriaan nih. Yang pengen dapat hadiah, dengarkan baik-baik instruksinya. Jadi simple dan sederhana. Caranya adalah dengan tepuk tangan. Dengan apa? Tepuk tangan. Tapi ada instruksinya. Kalau Miss Mary bilang pagi, bilang apa? Pagi. Berarti kalian harus tepuk tangan 3 kali seperti ini. 1, 2, 3. Oke? Itu pagi ya. Kita tes dulu ya. Pagi. Kalau siang itu berarti tepuk tangannya 2 kali. Ya, coba ya. Siang. Gampang, cakep. Kalau sore berarti tepuk tangannya 1 kali. Coba ya. Sore. Waduh. Kalau malam? Nah, malam berarti waktunya kita tidur. Jadi begini. Begini. Kiri ya, kiri. Tidurnya begini. Coba kalau malam ya. Malam gimana malam? Cakep ya. Sekarang kita tes yang paling kompak, yang paling siap, paling siaga nanti dapat hadiah dari Mas Irgi. Kita boleh ikutan ya? Mau ikutan juga. Jadi kita siap siaga ya. Udah siap semuanya? Siap. Kalau gitu siang. Wah, malam. Malam begini. Ayo. Tes lagi. Oke. Pagi. Wah. Sore. Wes. Malam.
semuanya hebat semuanya. Hebat. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dong untuk semuanya. Yang paling penting adalah semangatnya ya, Yes. Miss Mary. Siapa Oke. tadi yang benar semua, nggak ada salah? Ayo ngaku. Ayo, kayaknya salah semuanya. Oke, Nggak berarti apa-apa. kita bagi-bagi hadiah nih Mas Oke, Irgi. kita kasih hadiah dulu deh ya. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Yes. I'm Possible dan juga Metro TV untuk ibu-ibu semua yang ada di sini dan juga mungkin bapak dan juga adik-adik semuanya. Iya. Oke, ini sedikit aja. Nanti selebihnya nanti akan dibagikan oleh tim kita dari I'm Possible Yes, Metro TV. karena semuanya sudah berpartisipasi, kompak, tetap semangat. Jadi semuanya pasti akan dapat kebagian hadiah, semuanya akan dapat bingkisan Ya. hari ini ya. Yes. Oke, Ini bagi-bagi. ada alat tulis mana? Yes, nanti. Ya. Semuanya Ini ada dapat ini nih. kebagian ya. Ayo. Ini dia mewarnai. Ya. Jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Yes, oke. Yes. Oke. Jangan khawatir, Nanti kurangnya semuanya masih nanti ada. akan kebagian ya. Ya, Di sini betul. kita bagi-bagi bingkisan buat semuanya. Oke, baik kalau gitu sekali lagi dong tepuk tangan dong untuk semuanya ada di sini. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dokter dan juga tentunya Miss Mary kita sudah melihat ke beberapa titik daerah yang masih terdampak Betul, banjir betul. dan tentunya kita juga turut prihatin. Tentunya dari I'm Possible sekali lagi mengucapkan semoga kuat, semoga semuanya sehat. Yes. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil Miss dari episode kali ini? Iya, ada banyak sekali pembelajaran khususnya di episode kali ini bahwa setiap bencana itu pasti membawa pembelajaran buat kita semua. Ya. Oke, ada ini adalah pesan yang menurut saya sangat penting sekali dari BNPB juga, yaitu katana. Ya, Ada yang apa tahu itu, Kak? katana itu apa? Katana itu adalah keluarga tangguh bencana. Ya, Jadi ada oke. 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi setiap keluarga kita harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengantisipasi bencana tersebut. Ya. Harus ngapain, kemana, melakukan apa. Ya. Pertama pengetahuan. Ya. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran. Ya, sadar bahwa ada ancaman bahaya. Ya. Sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi, yang harus kita lakukan. Ya, dan Oke? sadar memang mungkin kita ini hidup atau memang tinggal di daerah yang bencana itu ya. Betul, yang Oke. memang rawan Betul. bencana. Oke. Yang ketiga adalah budaya aman. Apa itu budaya aman? Budaya aman itu adalah yang memastikan bahwa lingkungan sekitar kita juga aman. Artinya kalau nggak mau banjir, jadi buang sampah juga jangan sembarangan. Oke, jadi Oke? saling sadar semuanya. Sadar ya, pokoknya aman, keselamatan itu sangat penting. Dan Ya. yang terakhir, yang paling penting itu adalah yang keempat, tangguh. Nah, tangguh itu artinya kalau ada bencana, berarti kita harus cepat recovery-nya. Pemulihannya juga harus cepat. Tangguh itu juga artinya kita tidak menunggu bantuan, tapi justru kita yang bisa memulihkan diri kita sendiri dan bahkan memberikan bantuan kepada kiri kanan, kepada tetangga. Jadi Oke. jangan hanya menunggu bantuan, Ya. tapi kalau kita memang bisa, apapun juga yang bisa kita lakukan, yuk kita bantu saling menolong sehingga recovery-nya juga lebih cepat. Baik, Jadi itulah yang baik. bisa kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Miss Mary untuk pesan itu dan Ya. tentunya ini juga bermanfaat untuk semua pemirsa yang ada di rumah dan Betul. khususnya untuk warga ataupun masyarakat yang terkena dampak banjir Ya. dan juga bencana. Betul. Nah, Miss, mungkin ini kita sudah ada di akhir acara. Ya. Satu pesan possible Mary Riana di episode kali ini. Iya, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua yang ada di sini. Masih semangat? Semangat ya. Saya harap pemirsa di rumah pun dimanapun Anda berada selalu tetap semangat. Karena bencana memang bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Tapi walaupun ada hujan dan banjir, jangan sampai semangat hidup ikut luntur terkena air. Ikhlas, tapi bukan berarti pasrah. Kita semua harus berbenah. Kalau tidak, bencana yang sama akan terus berulang, bahkan lebih parah. Berhentilah menunggu sesuatu menjadi baik, tapi lakukanlah sesuatu agar kondisi membaik. Ini adalah tugas kita semua. Tetap waspada, cari solusinya, bangun asa pasca bencana. Oke? Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih banyak Miss Mary. Sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa di rumah atas kebersamaannya dan terima kasih banyak untuk Dr. Safira yang sudah sharing juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan episode kayak ini banyak manfaat yang bisa Yeah. kita dapatkan dan memberikan banyak kekuatan untuk para warga ataupun saudara-saudara kita yang terkena musibah. Sekali lagi, terima kasih. Saya Irgi dan juga Miss Mary serta Dr. Safira mohon pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita ketemu di I'm Possible. Dari Impossible jadi.
Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.